Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya juga menyapa seluruh Bapak Ibu fresh graduate yang ingin meniti karir menjadi seorang aparatur sipil negara lewat seleksi CPNS dan P3K di tahun 2024. Saya yakin bahwa semuanya selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi terkini terkait dengan pengumuman yang telah disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi dalam rangka rekrutmen CPNS dan P3K 2024, Menpan RB menyebutkan bahwa ada 1,8 juta formasi pada rekrutmen CPNS dan P3K 2024 di daerah. Tenaga honorer diprioritaskan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini itu adalah suatu hal yang benar bahwa sesuai dengan apa yang telah ditegaskan oleh Presiden bahwa memang pada rekrutmen calon aparatur sipil negara 2024, selain juga fresh graduate, maka honorer dituntaskan. Disampaikan bahwa ada 1,6 juta tenaga honorer yang diangkat menjadi ASN P3K 2024 ini. Nah, sementara yang disampaikan oleh Menpan RB 1,8 juta. Ini artinya bisa diprediksi bahwa 200 ribu sekian itu adalah formasi CPNS dan P3K adalah untuk jalur khusus honorer. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini mari kita simak bersama sampai selesai. Apa dan bagaimana kira-kira informasi terkini dari Menteri Pan-RB terkait dengan rekrutmen CPNS dan P3K 2024. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Akhirnya total formasi untuk rekrutmen CPNS dan P3K 2024 resmi diumumkan Presiden Jokowi. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pun menyampaikan secara rinci. Nah, dalam rekrutmen CPNS dan P3K 2024 ini total ada 2,3 juta lowongan atau formasi untuk menjadi aparatur sipil negara. Kemudian dalam rekrutmen CPNS dan P3K 2024 ini tak hanya fokus untuk golongan fresh graduate saja, tenaga honorer pun jadi prioritas, bahkan lebih prioritas. Bahkan Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa tenaga honorer ini diprioritaskan dalam seleksi CASN 2024 ini. Nah, sekarang kabar bahagianya bagi para honorer, apalagi yang tidak lolos di seleksi P3K 2023, peluang kalian untuk jadi ASN semakin terbuka lebar di tahun 2024. Selain itu, rekrutmen CPNS dan P3K 2024 dibagi untuk kebutuhan di instansi pusat dan instansi daerah. Namun kali ini, pemenuhan di daerah akan lebih besar, bahkan sampai 1,8 juta lowongan formasi dari total 2,3 juta calon aparatur sipil negara. Kemudian dari total 1,8 juta lowongan di daerah itu dibagi lagi untuk lowongan fresh graduate dan umum sekitar 400 ribuan, lalu untuk formasi P3K dialokasikan untuk para tenaga honorer sebanyak 1,3 juta lowongan. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB dan pemerintah membuka seleksi ini semerata mungkin sehingga diharapkan para CSN 2024 bisa menyiapkan diri dan seterusnya. Bapak Ibu, ikuti terus informasi berikut, simak dan pahami syarat yang dibutuhkan.
Di sini tenaga honorer sangat diutamakan lantaran sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu mengatur tentang ASN, sehingga semua harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Menteri Pan-RB pun telah menyebutkan bahwa tenaga honorer mana saja yang masuk dalam 1,3 juta formasi rekrutmen CSN atau P3K 2024 tersebut. Jadi seperti disampaikan bahwa Anas telah mengungkapkan untuk seleksi CSN 2024 di daerah akan dibuka sebanyak 1.867.333 orang. Nah sekarang untuk rinciannya, jadi dari total 1,8 juta dibagi untuk CPNS yang fresh graduate atau CPNS umum sebanyak 483.575 formasi untuk tenaga teknis. Sementara P3K sebanyak 1.383.758 orang yang terdiri dari tenaga guru sekitar 419.146 orang, lalu ada tenaga kesehatan sebanyak 417.196 orang, serta tenaga teknis sebanyak 547 orang 416. 547.416 orang. Itu adalah tenaga teknis yang akan direkrut tahun 2024. Anas mengatakan kebutuhan seleksi CSN 2024 untuk instansi daerah ini akan lebih besar daripada instansi pusat. Hal itu dikarenakan kebutuhan ASN di daerah lebih tinggi 70% dibandingkan dengan ASN kita yang ada di pusat. Seperti di tahun sebelumnya, di rekrutmen CSN 2024 pun, pemerintah masih fokus pada pelayanan dasar, yakni tenaga kesehatan serta tenaga pengajar atau para guru. Jadi arahnya kebijakan terkait dengan rekrutmen ini fokus untuk pelayanan dasar, yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan yang belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar, yakni guru, tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah 3T atau daerah pinggiran. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan seleksi CPNS dan P3K 2024. Terima kasih.